Ada suatu hal yang harus kita mengerti. Apa yang harus kita mengerti? Dengan ketetapan yang Allah sudah tetapkan kepada hamba-hamba. Allah menetapkan bahwa api neraka itu untuk penduduk neraka. Api neraka itu untuk penduduk neraka. Dan janganlah kita juga bertabiat supaya kita diridhoi oleh Allah, supaya Allah ridho kepada kita. Janganlah kita bertabiat yang takut kepada neraka, tetapi mengamalkan perbuatan penduduk neraka. Supaya tidak diridhoi oleh Allah. Janganlah kita bertabiat sebagaimana tabiatnya orang-orang yang mengaku bahwa tidak takut dengan api neraka, tetapi melakukan dan mengamalkan perbuatan penduduk neraka. Nah, kenapa kita hendaknya selalu sering mengamalkan perbuatan penduduk neraka? Karena di dalam hati kita sudah tidak ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya perbuatan yang diklaim oleh Allah itu perbuatan penduduk neraka, kita pun bisa menghindarinya walaupun itu sangat susah dan payah. Ini sangat penting, dan nasihat ini, poin-poin ini sangat penting. Apa sehingga sangat penting? Karena hal inilah yang sering kita lakukan tanpa kita sadari. Nah, kalau sudah nafsu meraja sehingga dia bisa berkuasa kepada tubuh manusia, sehingga tubuh manusia dijadikannya tempat istana, maka tadi manusia pun diajaknya kepada amalan penduduk neraka. Sehingga di dalam amalan itu dia sangat asyik berbuat dan tidak memastikan dirinya, dan seolah-olah dia itu hidup sangat panjang dan sangat lama. Nah, untuk menghentikan tabiat ini, satu caranya, ingatlah tentang kematian diri kita sendiri, maka itu akan bereaksi pada diri kita. Artinya kita bisa terlepas daripada pengaruh-pengaruh yang jahat yang membawa kita dalam perbuatan penduduk neraka. Maka ingatlah kepada kematian. Ada satu kisah ini tentang nafsu. Nafsu dinampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Nafsu itu tertawa. Nafsu itu melihat orang disiksa, dicambuk, dimakan oleh ular, dilindas kepalanya, dirembuk badannya. Nafsu itu ketawa sebab dia dahulu sudah masuk neraka. Sudah dilihatnya itu semua. Itu Allah itu menampakkan nafsu itu supaya nafsu itu takut. Tapi nafsu itu ketawa, dan dia ketawa sangat tidak mengkhawatirkan dirinya, seolah-olah dia tidak takut dengan apa yang dipandang oleh Allah. Tetapi ada suatu hari
Dan saat itu Allah pandangkan tentang kematian kepada nafsu, maka saat itu nafsu itu sangat ketakutan. Nah, bayangkan ini menjadi pandangan perenungan kepada kita. Hendaknya bagaimana kalau kita menghadapi kematian di hari ini, atau selepas kita pulang di dalam majelis ini, tiba-tiba Allah memberikan undangan kepada agenda, dan saat itu undangan ditulis kematian telah tiba. Apa yang hendak kita bawa di dalam kematian itu? Sedangkan tadi kita mengakui bahwa kita takut dengan kematian, tetapi tidak mempersiapkan diri dan tidak membawa bekal untuk menghadapi kematian. Nah, ini kan sekarang kita mendengarkan cerita tentang mati, semua takut, tetapi di dalam ketakutan tak ada kita siapkan untuk menghadapi kematian. Dari ketakutan kita di malam hari ini, ya hanya sebatas di sini saja. Ketika sudah selesai, di luar sana pun hilang ketakutan itu, dan beranggap bahwa dia tetap hidup selama-lamanya dan tidak pernah mati. Alhamdulillah, jangan sampai kita bertabiat seperti itu. Kematian, kamu seorang diri yang menghadapnya, bukan kamu dengan orang lain yang menghadap, kamu seorang diri yang menghadap. Nah, bagaimana pandangan kita di saat itu? Kita takut tentang kematian, apalagi kematian itu yang kita hadapi diri kita sendiri. Tetapi alangkah ruginya kita, alangkah menyesalnya kita ketika kita menghadapi kematian tetapi bekal pun belum ada kita siapkan. Carilah bekal yang tidak akan pernah basi di dunia maupun di akhirat. Ini dicari. Yang apabila bekal ini kamu dapat, dan di saat nanti ketika kematian itu datang kepada kamu, kamu merasa kematian itu bukan menjadi hal ketakutan, tapi menjadi hal kebahagiaan. Jangankan kita, para nabi-nabi terdahulu saja mengalami hal kematian itu, semuanya bergemetar badannya. Kenapa? Saking takutnya dengan kematian. Para nabi yang ibaratnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masih merasakan ketakutan. Apalagi kita. Carilah bekal yang memang tidak pernah basi dari dunia hingga akhirat. Apabila bekal ini sudah kamu dapati, dan nantinya ketika kematian itu datang kepada kamu, kamu tidak merasa ketakutan untuk menghadapi kematian itu. Malahan kamu merasa senang dengan datangnya mati, dan kamu disitu menganggap bahwa inilah berakhirnya hidupku di dunia, dan aku pun dibangunkan lagi nantinya dan untuk hidup selama-lamanya. Nah, yuk cari kita bekal ini. Bekal ini menjadi PR bagi kita semua. Hendaknya harus kita cari. Mencintai Rasulullah bukan hanya seperti orang-orang yang jatuh cinta lalu bisa mengungkapkan bahasa-bahasa cinta. Oh, tidak begitu. Itu pembohong namanya. Semua bisa diukir dari kertas, bisa ditulis dimanapun dengan olahan kata kita yang melalui pikiran kita, tetapi semua itu tidak menjadi bukti yang nyata bahwa kita benar-benar mencintai Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah bukan seperti orang yang mengeluarkan bahasa-bahasa cinta yang di sana di sini bertebar semua bahasa-bahasa cinta yang sangat indah. Itu tidak, pembohong semua. Orang yang cinta kepada Rasulullah hingga saat ini dia bisa merasakan kehadiran Rasulullah. Nah, itu orang yang cinta kepada. Nah, kalau engkau bawa kehadiran Rasulullah ini di saat kau mati,
Malaikat pun menghargai kematian. Dan malaikat pun menjadikan kematian kamu di saat itu kematian yang sangat-sangat indah. Kenapa? Karena engkau mati membawa kasih, bukan membawa bahasa cinta tadi. Tak penting itu. Nak kau apa, nak kau lantunkan nanti tengah kau mati. Ya Allah, aku cinta kepada, tidak pakai. Kalau ngomong begitu tapi dalam hati masih ada ketakutan, siapa nak ngurus isteri kita, siapa nak ngurus anak kita. Saya mengajar di sini bukan mengajarkan jamaah semua ini untuk berbahasa cinta, bukan, tapi untuk mendalami cinta itu sehingga engkau dapat yang nama cinta itu apa. Cinta kalau engkau bisa gambarkan itu bukan cinta. Cinta kalau engkau bisa uraikan dan itu bukan cinta namanya. Tapi cinta itu hanya engkau sendiri yang tahu. Hanya engkau dan kekasihmu yang tahu. Nah, itu cinta. Jangan kita dibodoh-bodohi oleh orang dengan mulut manisnya berkata indah, dengan kalimatnya berbahasa manis. Ngomong masalah cinta, kita pun terbawa-bawa, air mati pun bawa bahasa itu. Tidak kena laknat Allah nanti. Mati tak bertuhan, apalagi nanti di liang kubur. Sudah semestinya tidak bertuhan. Ditanya nanti mati marah buka, siapa Tuhanmu? Dijawab nama Tuhanmu. Tak kebodoh. Marah buka, siapa Tuhanmu? Kau jawab nama Tuhanmu. Maka pakai otak belajar tu. Kita mengaku bahwa kita kenal Tuhan. Jangan kenal namanya saja. Asma itu nama. Asma dan wujud musammaknya itu tidak bercerai. Ini saya bahas. Nanti mati ditanyalah, orang bukan kau jawab nama Tuhanmu. Malaikat tu nanya Tuhan, bukan nama Tuhan. Semua nama Tuhan tahu. Kayak ditempel di dinding-dinding rumah itu nama Tuhan semua. Tapi Tuhan yang sebenarnya Tuhan ini yang mana? Dia bukan nama, bukan lafal, bukan asma. Nah ini yang harus kita tahu. Kalau ini tak kita kenal, maka mati kita pun menjadi matinya orang-orang munafik. Nah kenalilah. Ini yang harus kita kenal. Para sahabat, para rasul, ketika ditanya marabuka, dia menjawab Allah. Ingat, dia menjawab Allah, mengartikan Allah itu asma dan wujud musamma, itu tak bercerai. Jadi ketika dia berkata Allah, memang sebenarnya Allah yang dia kenal, bukan asma yang dia kenal. Nah, jangan dibodohi oleh orang-orang, jangan bermulut manis. Kenali Tuhanmu. Nah ini penting, sangat-sangat penting. Nauzubillah lah, jangan sampai kita semua tak mengenal Tuhan. Dan jangan sampai kita ini yang mengenal Tuhan hanya asma-asmanya. Kalau kita mengenal Tuhan itu hanya asmanya saja, nah samalah kita seperti orang-orang munafik. Apalah bedanya dia pun mengenal Tuhan dengan asma-asmanya. Nah asma yang dijadikan oleh Tuhan itu supaya kita tahu itu kebesarannya semua. Ar-Rahman Ar-Rahim. Mana kebesaran itu? Kasih sayangnya, cintanya, pedulinya. Itu kebesaran dia kepada kita. Nah asma itu menunjukkan ada orangnya. Nah itu yang harus kita tahu. Jangan dibodoh-bodohkan oleh orang. Nanti dalam kubur kita jawab namanya. Ada malaikat itu berkata siapa Tuhanmu. Bukan dia menjawab siapa nama Tuhanmu. Kalau begitu sikit jawab siapa. Tetap kita jawab Allah. Tetapi para nabi-nabi terdahulu, para sahabat, para awliya,
ketika dia mati ditanya Rabbuka, dia pun menjawab Allah. Dia meyakini tadi, dan dia juga dah merasakan yang namanya asma tidak bercerai kepada wujud musammaknya. Nama kebesaran yang Allah jadikan itu tidak bercerai kepada yang menciptakan asma itu. Nah, semoga terpahami semua. Maaf malam hari ini agak kasar berbicara, hendaknya untuk meyakini kita saja. Sebab umur bertambah, semakin umur bertambah, sudah semestinya semakin iman kita juga harus bertambah. Kalau sudah iman bertambah, subhanallah, kekuatan kita di dalam sehari-hari itu ada 70 cara untuk meningkatkan keimanan kita. Salah satu tingkatan ini yang tertinggi daripada 70 ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itulah kalimat untuk meyakini kita bahwa ketika kita gunakan itu benar-benar bukan iman kita sendiri. Ya.